Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang perception. Di sini kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama Alia Cantika, yang kedua Angga Maulana, yang ketiga saya sendiri Aryo Prabowo, yang keempat Diandra Hermawan, kelima Muhammad Ilham, keenam Nikatut Kahar, dan yang ketujuh Putri Isyam Agisna. Next. Tujuan dari bab ini, yang pertama, produk dan pesan komersil sering menarik perhatian kita, tetapi karena banyak pesan ini kita tidak menyadarinya. Yang kedua, persepsi adalah proses 3 tahap yang menerjemahkan rangsangan mental menjadi makna. Yang ketiga, bidang semiotika membantu kita memahami bagaimana pemasaran menggunakan simbol untuk menciptakan makna. Next. Selanjutnya Baik, akan selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. selanjutnya akan saya bacakan mengenai pengertian persepsi konsumen. Oke, kita akan ke pengertiannya dulu. Nah, persepsi konsumen itu atau persepsi pelanggan ini tuh mengacu pada opini pelanggan mengenai produk perusahaan persepsi pelanggan, yaitu digunakan pada para pemasar. Nah, khususnya dari perusahaan B2C. Nah, untuk memahami kebutuhan pelanggan ini, dia ini memiliki proses kerja persepsi konsumen. Nah, kebanyakan perusahaan itu belum mengetahui apakah mereka telah menciptakan nilai yang berharga di mata para pelanggan atau tidak. Nah, sejatinya itu untuk mencapai tujuan tersebut itu, para pemasar ini harus memahami 3 tahap dari proses kerja persepsi konsumen tersebut. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, yang pertama ini ada sensasi. Nah, sensasi ini mengacu pada respon langsung dari reseptor sensori kita, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, jari, dan kulit. Nah, mereka ini merangsang atas dasar seperti cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Nah, persepsi ini adalah proses di mana orang itu memilih, mengatur, dan menafsirkan sensasi ini. Oke, sensasi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada pemasar sensorik, di mana perusahaan itu berpikir dengan hati-hati tentang dampak sensasi pada pengalaman produk kami. Nah, perusahaan itu menyadari bahwa indera kita itu membantu kita memutuskan produk mana yang menarik bagi kita dan mana yang menonjol dari sejumlah penawaran yang serupa di pasaran. Lalu yang kedua itu ada Lalu pemasar sensorik ini contohnya itu seperti suara, lalu kita menyentuh. Nah, menyentuh ini akan mendorong pembeli itu untuk menyentuh suatu produk. Nah, mereka itu akan mendorong perasaan mereka untuk membayangkan bahwa mereka itu memiliki produk tersebut dan mengetahui barang apa yang lebih berharga jika mereka dapat memilikinya. Lalu ada rasa. Nah, reseptor rasa ini tuh kita lebih berkontribusi pada pengalaman kita terhadap banyak produk. Apa yang disebut rumah rasa itu mengembangkan ramuan baru untuk menyenangkan selera konsumen yang berubah. Lalu yang kedua itu ada augmented dan virtual reality. Nah, augmented dan virtual reality itu mengacu pada medium yang menempatkan satu atau lebih lapisan digital data, gambar atau video. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, selanjutnya ada tahapan persepsi, boleh di next. Dilihat dari definisinya, tahapan persepsi merupakan proses psikologis kompleks yang melibatkan beberapa aspek psikologis. Proses psikologis dimulai dari aktivitas memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna atas suatu objek. Boleh di next. Baik, yang pertama itu ada tahap exposure.
Exposure merupakan tahapan pada saat seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki. Exposure berlaku untuk berbagai indera seperti pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa, dan sentuhan. Selain itu, exposure juga dapat diterapkan pada beragam situasi atau hal-hal seperti kebisingan, kecerahan, berat, rasa manis, tekanan, dan lain-lain. Exposure terjadi ketika stimulus datang dari berbagai macam reseptor sensorik. Konsumen akan berkonsentrasi pada beberapa stimulus atau secara tidak sadar akan berstimulasi dengan hal lain dan bahkan tidak memperdulikan beberapa pesan. Tujuan utama dari tahap exposure ini yaitu agar konsumen dapat memahami pesan yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi exposure. Yang pertama itu ada ambang sensorik. Ambang sensorik ini terjadi ketika reseptor sensorik tidak lagi dapat merasakan stimulus karena kontak terus-menerus indera kita dengan stimulus. Contohnya itu jika kita mencelupkan jari ke dalam mangkuk berisi air hangat, setelah beberapa saat kita tidak akan lagi dapat merasakan kehangatan sebanyak indera ketika beradaptasi dengan rangsangan untuk pertama kali. Kemudian yang kedua itu ada ambang batas absolut yang dimana mengacu pada jumlah minimum stimulasi yang dapat dideteksi seseorang pada saluran sensorik tertentu. Contohnya itu ketika kita dapat mengenali atau mendeteksi suatu bau dari aroma yang dilepaskan ke atmosfer. Yang terakhir itu ada ambang diferensial yang dimana mengacu pada kemampuan sistem sensorik untuk mendeteksi perubahan atau perbedaan antara dua rangsangan. Perbedaan minimum yang dapat kita deteksi antara dua rangsangan adalah perbedaan yang nyata. Contohnya itu perubahan volume suara yang dapat dideteksi seseorang. Boleh di next. Tahap yang kedua itu ada attention atau perhatian. Attention merupakan tahapan pada saat seseorang mulai menempatkan informasi-informasi yang diterima ke dalam suatu stimulus. Attention mengacu pada tingkat di mana pemrosesan informasi ditekankan atas stimulus yang khusus. Kita bisa menerima informasi yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah informasi yang sanggup untuk diproses. Hal ini karena terbatasnya kapasitas otak manusia untuk informasi. Oleh karena itu, terjadilah proses perceptual selection, yang berarti manusia cenderung hanya memperhatikan sebagian stimulus yang mereka terima. Contohnya ini, konsumen akan cenderung membeli suatu produk yang menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, seorang pemasar harus mampu memasarkan produknya semenarik mungkin di mata para konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, maaf, kayaknya teman kita yang satu ini nggak hadir untuk membacakan presentasi yang satu ini. Nah, di sini saya mewakili saja. Yang pertama ada kewaspadaan persepsi. Nah, customer itu lebih mungkin untuk menyadari rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya. Nah, customer akan cenderung memilih apa yang ingin dilihat dan tidak melihat apa yang tidak ingin dilihat. Lalu yang kedua ada adaptasi. Nah, faktor adaptasi ini berarti sejauh mana konsumen terus memperhatikan stimulus dari waktu ke waktu. Nah, proses adaptasi ini dapat terjadi ketika customer tidak lagi memperhatikan suatu stimulus karena sudah begitu familiar. Oke. Slide selanjutnya.
Oke, baik. Selanjutnya yaitu terdapat faktor penyebab adaptasi, yang dimana terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama merupakan intensitas, yang dimana intensitas ini merupakan rangsangan yang kurang intens, misalnya itu kayak seperti suara lembut atau warna redup. Ini menjadi kebiasaan karena mereka memiliki dampak sensorik yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya yang kedua terdapat diskriminasi, yang dimana rangsangan sederhana menjadi kebiasaan karena tidak memerlukan perhatian untuk detail tersebut. Yang ketiga yaitu paparan, yang dimana paparan ini merupakan rangsangan yang sering ditemui menjadi kebiasaan sebagai tingkat paparan meningkat. Yang selanjutnya yaitu keempat yaitu relevansi, yang merupakan stimuli yang tidak relevan atau tidak penting menjadi kebiasaan karena gagal menarik perhatian. Oke, selanjutnya yaitu faktor seleksi stimulus. Yang dimana faktor seleksi stimulus ini selain pola pikir penerima, karakter stimulus itu sendiri memainkan peran penting untuk menentukan apa yang kita perhatikan dan apa yang kita abaikan. Nah, pemasar ini perlu memahami faktor-faktor ini sehingga mereka dapat membuat pesan dan paket yang memiliki peluang lebih baik untuk mengatasi kekacauan. Misalnya tuh kayak seperti ketika peneliti menggunakan peralatan pelacak atau mata inframerah untuk mengukur iklan yang dilihat konsumen. Nah, ini mereka menemukan bahwa iklan yang kompleks secara visual lebih cenderung menarik perhatian daripada yang biasanya. Oke, sebuah iklan ini dapat menciptakan kontras dalam beberapa cara, yang dimana terdapat 4, yaitu yang pertama ukuran, yang dimana ukuran ini memiliki ukuran stimulus itu sendiri berbeda dengan kompetisi membantu menentukan apakah stimulus itu akan menarik perhatian. Jumlah pembaca iklan majalah meningkat dalam pro keukuran. Yang kedua yaitu warna, yang dimana warna ini seperti yang kita lihat, seperti yang kita lihat di gambar tersebut, warna ini adalah cara yang ampuh untuk menarik perhatian pada suatu produk atau memberikan identitas yang berbeda. Black & Decker mengembangkan ini yang disebut DeWalt untuk menarikkan industri konstruksi perumahan. Nah, perusahaan mewarnai garis baru itu dengan warna kuning, bukan hitam. Terus yang selanjutnya yaitu posisi, yang dimana tidak mengheran, posisi ini tuh nggak heran karena kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memperhatikan rangsangan yang ada di tempat yang mungkin kita lihat. Dan yang terakhir adalah inovasi baru atau keterbaruan, yang dimana stimulasi ini muncul dengan cara atau tempat yang tidak terduga, cenderung menarik perhatian kita. Seperti kayak kemasan yang menonjol secara visual di rak-rak toko, seperti itu yang memiliki keunggulan, terutama ketika konsumen itu tidak memiliki preferensi yang kuat terhadap merek di pasar. Dan selanjutnya yaitu tahap ketiga, yang dimana yaitu interpretasi. Yang dimana interpretasi ini mengacu pada makna yang kita berikan pada rangsangan sensorik. Sama seperti orang berbeda dalam hal rangsangan yang mereka rasakan, makna yang kita berikan pada rangsangan ini juga bervariasi. Banyak dari makna ini bergantung pada sosialisasi kita dalam suatu masyarakat. Nah, pemahaman interpretasi ini dikembangkan oleh konsumen tentang stimulus yang untuk memberikan makna kepadanya. Interpretasi dibangun sesuai kebutuhan berdasarkan 2 faktor utama, stimulus aktual dan harapan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada organisasi stimulus. Next. Salah satu faktor yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan suatu stimulus adalah hubungan yang kita asumsikan dengan peristiwa, sensasi, dan gambaran dalam memori. Contohnya dalam iklan Austria ini, konsumen akan cenderung melihat kata kitchen atau dapur meski hurufnya diacak-acak. Next. Bias interpretasi, otak kita cenderung menghubungkan sensasi yang masuk dengan orang lain yang sudah ada dalam ingatan. Hal ini berasal dari psikologi Gestalt, sebuah aliran pemikiran yang didasarkan pada gagasan bahwa orang menafsirkan makna dari totalitas rangkaian rangsangan daripada dari setiap rangsangan individu. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama adalah prinsip penutupan. Prinsip penutupan menyatakan bahwa orang cenderung menganggap gambaran yang tidak lengkap sebagai lengkap. Artinya kita cenderung mengisi bagian yang kosong berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Prinsip ini menjelaskan mengapa kebanyakan dari kita tidak kesulitan membaca tanda neon meskipun beberapa hurufnya terbakar. Prinsip penutupan juga berlaku ketika kita hanya mendengar sebagian dari jingle atau tema,
Strategi pemasaran yang menggunakan prinsip penutupan mendorong partisipasi audiens yang meningkatkan kemungkinan orang akan memperhatikan pesan. Yang kedua itu adalah prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan memberitahu kita bahwa konsumen cenderung mengelompokkan objek-objek yang memiliki karakteristik fisik yang sama. Green Giant mengandalkan prinsip ini ketika perusahaan mendesain ulang kemasan untuk lini sayuran bekunya. Ini menciptakan tampilan lautan hijau untuk menyatukan semua penawaran yang berbeda. Yang ketiga adalah prinsip figure ground. Prinsip figure ground menyatakan bahwa salah satu bagian dari stimulus akan mendominasi dan bagian lain akan surut ke background. Konsep ini mudah untuk memahami jika Anda berpikir secara harfiah tentang sebuah foto dengan objek yang jelas dan terfokus dengan tajam di tengahnya. Sosok itu dominan dan mata langsung tertuju padanya. Bagian-bagian dari konfigurasi yang akan dirasakan seorang sebagai figur atau dasar dapat bervariasi tergantung pada konsumen individu serta faktor lainnya. Next. Semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin yang mempelajari korespondensi antara tanda atau simbol dan peranannya dalam menetapkan makna. Dari perspektif semiotik, setiap pesan pemasaran memiliki 3 komponen dasar, objek, tanda atau simbol, dan interpretan. Banyak makna yang kita ambil mempengaruhi apa yang kita buat dari simbiolisme yang kita rasakan. Lagi pula di permukaan banyak gambar pemasaran hampir tidak memiliki hubungan literal dengan produk yang sebenarnya. Untuk membantu mereka memahami bagaimana konsumen menginterpretasikan makna simbol, beberapa pemasar beralih ke semiotika, sebuah disiplin yang mempelajari korespondensi antara tanda dan simbol dan peran mereka dalam bagaimana kita menetapkan makna. Yang A adalah semiotika adalah mata rantai utama untuk perilaku konsumen karena konsumen menggunakan produk untuk mengekspresikan identitas sosialnya. Yang B, objeknya adalah produk yang menjadi fokus peran, misalnya rokok Marlboro. Yang C, tanda adalah citra indrawi yang memiliki makna yang dimaksudkan dari objek, misalnya koboi Marlboro. Yang D adalah ikon adalah tanda yang menyerupai produk dalam beberapa hal, misalnya Ford Mustang memiliki kuda yang berlari kencang di kap mesin. Yang E adalah indeks adalah tanda yang menghubungkan produk karena mereka berbagi beberapa properti, misalnya pohon pinus pada beberapa produk, pembersih Spick and Span, Procter dan Gamble menyampaikan properti bersama dari aroma segar. Yang F adalah simbol adalah tanda bahwa berhubungan dengan produk baik oleh asosiasi konvensional atau yang disepakati, misalnya singa dalam iklan Dreyfus Fund memberikan asosiasi konvensional dengan keberanian dan kekuatan yang dibawanya. Next. Selanjutnya itu ada hiperrealitas. Salah satu keunggulan periklanan modern adalah menciptakan kondisi hiperrealitas. Pengiklan menciptakan hubungan baru antara objek dan interpretan ketika mereka menemukan hubungan antara produk dan manfaat. Seperti ketika iklan menyamakan rokok Marlboro dengan semangat perbatasan Amerika. Dalam lingkungan hiperreal, dari waktu ke waktu Anda tidak mungkin lagi untuk membedakan hubungan yang sebenarnya antara simbol dan realitas, asosiasi buatan antara simbol produk dan dunia nyata mengambil kehidupan mereka sendiri. Kita sering melihat ini akhir-akhir ini ketika penggemar membuat produk yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tidak pernah ada. Next. Selanjutnya ada pemosisian perseptual. Persepsi kita tentang sebuah merek terdiri dari atribut fungsional, yang terdiri dari fitur, harga, dan lain-lain, dan atribut simbolis, citra merek, dan apa yang kita pikirkan tentang kita ketika kita menggunakannya. Ketika seorang pemasar memahami bagaimana konsumen berpikir tentang serangkaian merek yang bersaing, ia dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan strategi penentuan posisi untuk mempengaruhi interpretasi konsumen tentang maknanya di pasar relatif terhadap saing. Makna ini seperti yang dirasakan konsumen merupakan posisi pasar produk dan mungkin lebih berkaitan dengan harapan kita akan kinerja produk yang dikomunikasikan oleh warna, kemasan, atau gayanya daripada dengan produk itu sendiri. Ketika seorang pemasar memahami bagaimana konsumen berpikir tentang serangkaian merek yang bersaing, ia dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan strategi penentuan posisi yang merupakan komponen mendasar dari upaya pemasaran perusahaan karena menggunakan elemen bauran pemasaran, yaitu desain produk, harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran untuk interpretasi konsumen tentang maknanya di pasar relatif terhadap pesaingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Persepsi konsumen sangat penting untuk dipelajari karena perilaku konsumen didasarkan oleh persepsi mereka tentang apa itu kenyataan suatu produk. Nah, persepsi sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu exposure, attention, dan interpretasi. Exposure sendiri adalah tahap pada konsumen menerima informasi melalui panca inderanya. Kemudian attention adalah tahapan di mana konsumen menempatkan informasi tersebut ke dalam suatu stimulus. Dan yang terakhir ada interpretasi, yaitu tahapan di mana konsumen memiliki makna simpulan pada rangsangan sensorik mereka yang masuk ke dalam perspektif konsumen terhadap suatu brand atau produk. Kemudian sebuah sensori antara lain sebuah sensori itu dapat dimasukkan ke dalam produk, kemasan, nama merek, iklan, dan lain-lain. Organ atau indera manusia yang menerima stimuli ini disebut dengan penerima sensori atau sensori reseptor. Dan kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam persepsi, yaitu faktor yang bersifat fungsional, struktural, dan kultur. Sekian mungkin presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.